Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk saham-saham saya pilih secara acak dan juga ada yang di request. Yang pertama ada SMGR, kedua INTP, ketiga SMBR, keempat Toba, kelima Meta, keenam CAK, ketujuh ESA, kedelapan ASA, dan terakhir ASLC. Langsung saja ke saham pertama ada SMGR yang ditutup terkoreksi 3,66% ke harga 6.575. Kalau dilihat transaksi asing net sell, nilainya juga cukup luar biasa nih, 33,2 miliar di hari Jumat. Kalau dilihat dari broker summary-nya ada distribusi, yang distribusi juga broker-broker asing RXZ BBDP. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal kondisi seperti ini ya mungkin ada rebound, tapi rebound tipis ya, karena dia udah gagal bertahan di atas 6.800. Support minornya ini ya udah agak berat kalau naik lebih tinggi. Mungkin juga paling konsolidasi range-nya 6.500 6.800 itu aja. Kalau nggak jebol, kuncinya support kuatnya itu 6.400. Kalau dia jebol itu berarti ini pola dead cat bond udah valid ya. Lanjutnya turun ke bawah, apalagi September nanti misalnya ada technical koreksi untuk IHSG. Jadi seperti itu untuk SMBR, tapi kalau dibilang support kuatnya 6.000 harus dijaga ya. Kemungkinan kalaupun jebol dari 6.400 ini potensi besar masih akan mantul di 6.000 ya. Jadi kalau Bapak Ibu mau mainnya sampai akhir tahun ya bisa juga seperti ini risk rewardnya. Cut loss-nya ya sekitar 2%, target profit minim 12% juga, dan bahkan ya kalau ini uptrend, coba kalau ditarik dari atas ya, kira-kira kemana nih ya, oh ini ya, jadi 7.400 itu resisten kunci. Kalau itu di break double bottom dan ya naik lebih tinggi ya. Targetnya kalau melihat histori sebelum ini 10.000, 9.600. Lumayan kan, bisa dapat 30% tuh kalau nariknya sampai atas ini. Nah, bahkan 50% ya. Risknya kecil 12%. Pokoknya cut loss saja, cuman perlu kesabaran karena time frame-nya itu lebih lama. Jadi seperti itu. Untuk SMGR kalau minggu ini kemana arahnya, coba hapus dulu ya. Kalau dilihat candle weekly-nya volumenya kecil aja, biasa aja ya. Kemungkinan ada technical rebound ya. Bisa ada pantulan di 6.500. Buruk-buruknya 6.400 itu. Jebol itu out dulu aja daripada dibawa ke 6.000, kan terlalu dalam, sekitar 7-8%, mending cut loss saja. Dari harga sekarang kalau beli cut loss di bawah 6.400 itu paling 4% ya, 3-4%. Coba hitung dulu kira-kira berapa untuk target stop loss-nya ya. Boleh nggak pakai stop loss ya, silahkan, nggak ada yang salah nih. 4% ya target profit ya, hampir sama risk reward 1:1. Jadi seperti itu untuk SMGR. Langsung saja ke saham kedua ada INTP yang ditutup terkoreksi 1,07% ke harga 9.200. Kalau dilihat transaksi asing seminggu kemarin net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya INTP ada distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal untuk INTP yang perkiraan bisa break 10.000 ternyata gagal ya. 9.800 saja nggak mampu lewat, dan kalau dilihat sepertinya INTP masih akan konsolidasi, tapi perlu hati-hati tuh, jebol 9.000 udah ada indikasi double top. Hati-hati tuh, targetnya bahkan bisa turun kemana ini ya. Kalau dilihat 8.700, wah itu sih kalau turun dari itu neckline-nya nih ya 8.500, bahkan ini pola ini ya yang sebelumnya saya gambar nih targetnya, bahkan bisa ke 6.000 sampai 7.000 ya. Apalagi ini ada continuous pattern. Apa itu continuous pattern? Yaitu pattern lanjutan setelah dia membentuk pola ascending triangle patah. Ini ada double top continuous pattern. Kalau jebol lagi 9.000 ya sangat berpeluang ke 7.000. Tapi proses ke 7.000 itu ada pantulannya juga. Jadi seperti itu ya untuk INTP. Belum menarik nih menurut saya ya, karena gagal bertahan di atas 9.500. Jadi seperti itu untuk INTP. Langsung saja ke saham ketiga ada SMBR yang ditutup di harga 492, terkoreksi 0,4%. Kalau dilihat transaksi asing net buy. Kalau dilihat dari broker sepertinya SMBR di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal SMBR kalau dilihat kondisi seperti ini, sepertinya ya bisa jadi ini masih dalam proses akumulasi ya, karena saat dia membentuk candle hijau volume besar, saat candle tipis volume kecil ya. Untuk target memang 520 itu neckline yang harus dilewati untuk konfirmasi uptrend.
EMA 60 di mana? EMA 60 sudah di bawah, EMA 200 di atas ya, 560. Tinggal nunggu minggu ini ya. Minggu ini berhasil nggak dia lewat 500 untuk perubahan praksi harga ya. Senin lihat ya. Kalau berhasil break 500 tuh lanjut. Targetnya 520 dan kalau bisa bertahan di atas 520 itu uptrend ya. Strong uptrend bisa untuk SMBR. Jadi seperti itu untuk SMBR, lebih ke harga sekarang. Kalau mau cut loss di bawah EMA 60-nya nih di 476, 480 ya silahkan aja ya, cut lossnya paling 5%. Targetnya kemana? Targetnya yang pendek ini. Dia tuh harus melewati 500 dulu. Kalau konfirmasi apalagi dengan volume besar breaknya sangat berpeluang ke 520 minggu ini. Jadi seperti itu untuk SMBR. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Toba yang ditutup di harga 850 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Toba ada akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, untuk Toba ini volume bagus, cuman sayangnya dia membentuk candle gravestone ya namanya ini. Tapi ya di atas resisten ini cukup bagus. Kenapa saya bilang cukup bagus? Karena ini bisa dibilang rejection. Dia sempat turun di hari Rabu, Kamis kembali rebound, dan Jumat lanjut. Yang penting ya, Toba ini jangan turun lagi dari 840. Kalau turun ya gagal. Kalau mau bagus, Senin langsung lagi rebound. Targetnya 880, 900. Itu di break. Ada continuous pattern. Ini gambar ya, salah ini gambarannya, bisa seperti ini. Ini ada continuous pattern. Bisa seperti ini. Ini pola, pattern flag. Dan targetnya ke atas. Bisa juga ini pola cup and handle ya. Mana mata enak aja memandangnya. Nah ini tinggal break 900 tuh uptrend. Ada peluang Toba ke atas ya. Jadi seperti itu. Untuk Toba langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Meta yang ditutup terkoreksi 1,43% ke harga 137. Kalau dilihat transaksi asing net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Meta ada sedikit akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Meta terus gagal lewat 140, belum aman menurut saya. Tapi kalau ditarik trennya dari 18 Juli ini masih bisa dibilang kondisinya uptrend ya. Kalau mau bagus ya harus hijau lagi. Jangan lanjut turun ya. Kalau dia lanjut turun, Meta peluangnya menguji 128. Kebetulan di situ ada EMA 60. Kalau mau bagus ya besok langsung hijau ya. Kalau bisa tutup di atas 140 itu cukup ada peluang bagus bisa melanjutkan kenaikan ya untuk Meta. Jadi seperti itu MACD-nya tapi mengarah ke bawah dan market di bawah 0 makin dalam. Memang koreksinya volume kecil, tapi jangan percaya dengan volume kecil. Kalau masih arahnya turun ya turun. Tapi ini kalau dilihat dari candle weekly volumenya kecil ya. Konfirmasinya Senin Selasa harus sudah di atas 140 untuk Meta. Kalau enggak ya udah turun dulu ke bawah. Targetnya bahkan 128. Senin harus naiknya. Tutup 140. Seperti itu untuk Meta. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada CAK yang ditutup terkoreksi 0,99% ke harga 200. Kalau dilihat transaksi asing hari ini net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya masih ada distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal untuk CAK ini kalau kondisi seperti ini, dia berhasil sudah mencapai wave 5-nya. Dan kalau ada lanjutan, berarti ini dia dalam koreksi E, B, C. Apakah ini E-nya atau EA-nya nih di 180 ya. Mungkin di area ini 180 sampai 176. Tapi kalau ini A-nya, berarti ada peluang dia lanjut naik. Targetnya 220. Ya, habis itu baru buat B, C. C-nya ya harusnya neckline-nya aja. Jangan sampai 125 ya, 150 lah neckline-nya dan mantul lagi ke atas. Bisa seperti itu untuk pergerakan CAK. Jadi seperti itu untuk CAK. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada ESA yang ditutup di harga 1125 terkoreksi 0,88%. Kalau dilihat transaksi asing, net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, ESA ada akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal untuk ESA, kalau dilihat kondisi seperti ini, cukup bagus ya. Selama di atas 1100, yang penting jangan turun dari EMA 20-nya nih. Ya 1100 itulah. Kalau enggak ya siap-siap ke 1000. Ini bisa false breakout dan dia jebol ya. Hati-hatilah. Karena ISG juga di atas ya. Takutnya nggak kuat ya jebol juga ESA.
Jadi seperti itu aja untuk ESA, lebih ke wait and see aja dulu ya. Memang ini di area support cuman resikonya lebih besar nih. Kalau niat trading ada momentum, bisa lihat momentum, walaupun bisa lihat momentum, kalau bandar guyuran juga ya harus exit ya. Kalau niatnya trading cepat, ODT ataupun scalping. Ini harga-harga pucuk. Memang dia lagi konsolidasi, baru aja break minggu kemarin. Cuman ya kalau saya lebih ke wait and see aja dulu untuk ESA ya, rawan nih. Jadi seperti itu untuk ELSA. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada ASA yang ditutup di harga 1655, menguat 0,91%. Kalau dilihat transaksi asing, net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, ASA ada akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal untuk ASA juga makin lemah ya. Kalau saya lihat hati-hati nih. High-nya lebih makin turun. Maksudnya ya jebol juga nih. Untuk 1600, pokoknya kuncinya ya, kalau udah telanjur beli buy on support, tutup di bawah 1600 ya coba pertimbangkan stop loss saja dulu. Karena kalau dia jebol 1600 tuh berarti dia tuh nggak kuat, potensinya bakal turun dulu, mungkin konsolidasi di bawah, untuk naik itu agak berat. Jadi perlu memakan waktu, yang itu yang menurut saya itu rugi waktu kalau nggak pakai stop loss. Memang plotting loss saja, hanya kelihatan nggak terrealisasi, cuman rugi waktu itu yang menurut saya sayang. Ya, tapi kan banyak strategi masing-masing. Kalau ada yang suka rugi waktu, asalkan bisa jual profit, ya boleh juga seperti itu. Nggak ada yang salah di market. Jadi seperti itu. Untuk ASA, kalau dilihat candle weekly-nya rejection juga. Ya, lihat minggu inilah. Kalau saya lebih ke wait and see aja dulu untuk ASA nih. Agak rawan sudah di bawah EMA 20-nya. Seperti itu untuk ASA. Langsung saja ke saham selanjutnya. Atau saham terakhir ada SLC yang ditutup juga terkoreksi 2,77% ke harga 210. Kalau dia transaksi asing, net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, SLC ada sedikit masih akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, SLC ini udah bagus. Dia sempat membentuk pattern break. Ini ya targetnya di breakout dan memang belum sampai 250 ya. Cuman ya perlu hati-hati aja. Pokoknya neckline 200 itu jangan sampai jebol itu lagi. Kalau dia jebol itu berarti lemah. Ya udah false dan peluang besar konsolidasi lagi di bawah. Bisa seperti ini pergerakannya. Kan banyak tuh saham-saham kalau udah ISG di area pucuk, tiba-tiba nggak jadi naik dan malah koreksi, ya dia gagal juga. Bisa di area ini dia gagal, udah jangan lihat EMA 20-nya nih bakal dijebol juga ya. Kalau memang sellernya masih kuat. Jadi kalau ini false, ya udah turun di bawah ini konsol. Cut dulu sini, baru beli di sini, naik bisa ketutup rugi, turun konsol ya. Jadi seperti itu. Atau ya kalau ada yang bilang gampang lihatnya, gambar menganalisa, kan belum terjadi ataupun sudah terjadi ya. Seperti itu memang. Terus gimana cara tradingnya kalau nggak pakai analisa yang historis sebelum terjadi dan akan yang terjadi polanya seperti apa? Itulah gunanya trading plan ya, untuk meminimalisir resiko yang terjadi kalau di luar skenario, di luar analisa ya. Kecuali Bapak Ibu market makernya, penggeraknya yang nggak perlu pakai analisa, jual beli. Cuman kan mereka juga sudah pengalaman bagaimana cara exitnya dengan dana-dana besar. Nah, kita sebagai retail ini ngekor aja kemana polanya ya kita ikut. Kalau di luar pola harus cut loss, stop loss dulu. Seperti itu ya. Tapi untuk Bapak Ibu, kalau saya sarankan ya coba aja berbagai teknik yang Bapak Ibu dapatkan di YouTube ataupun konten berbayar ataupun kelas. Coba aja sesuaikan mana yang cocok dengan profil resiko masing-masing. Karena bisa dipelajari ya. Kalau analisa teknikal bisa dipelajari, kalau yang bilangnya chart itu bisa digambar bandar, nggak penting. Sampai saat ini juga saya masih menggunakan chart, dan chart itu kelihatan psikologis pasar. Walaupun memang ya seperti tadi ada guyuran nih, kita harus cepet-cepet exit. Kalau niatnya scalping atau swing trade, kalau di luar skenario harus cut loss di area stop loss, ya cut loss dulu ya. Jadi seperti itu. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Dan bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plannya beserta chartnya dan juga free konsultasi portofolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.